Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Nisa Syaidina Al-Aziz akan membacakan cerpen dari Dedang Ari Murtono yang berjudul Adakah Bagian dari Cinta yang Belum Pernah Menyakitimu? Adakah bagian dari cinta yang belum pernah menyakitimu? Kau tidak segera menjawab pertanyaan itu. 5 menit berlalu dan sunyi menggenang di antara kalian. Mungkin suasana akan jadi lebih menarik bila Tuhan menurunkan gerimis tipis tanpa mendung waktu itu. Dan senja kemerahan terlihat sendu. Tapi itu semua tidak ada. Hari masih pagi. Hanya ada kau dan sahabatmu serta pelayan di balik meja kasir di kafe itu. Mukamu lebam biru. Kau masih ingin menangis, tapi tak ada air mata yang bisa keluar. Dia bahkan telah menghabiskan air matamu. Sudahlah, tidak perlu lagi kau mempertahankannya, ujar sahabatmu. Setelah 5 menit yang terasa begitu lama itu. Apakah kau mencintainya? Kali ini kau merasa tidak perlu menjawabnya. Jawablah aku, apakah kau mencintainya? Tambah sahabatnya dengan nada sedikit keras. Pelayan menoleh ke arah kalian, lalu segera menunduk kembali. Barangkali membuka Facebook lewat ponselnya, atau mungkin saja melamunkan sesuatu. Kukira aku mencintainya, jawabmu akhirnya, pelan. Kukira? Aku mencintainya. Kau terluka. Aku akan bertahan. Kau tidak akan sanggup. Berhentilah sebelum keadaanmu semakin buruk. Kau tidak mengerti. Aku tidak mengerti katamu. Tidak mengerti. Kau kembali diam. Kau sadar kau telah mengatakan kalimat yang keliru. Sahabatmu mengerti benar tentang cinta. Dan bagaimana cara memperlakukan cinta? Aku sudah mengenal cinta ketika kau masih bermain pasar-pasaran. Aku juga sudah menikah jauh lebih lama daripada kau. Dan selama ini, aku dan pasanganku baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah seperti masalah yang kau hadapi. Ujar sahabatmu. Kau tahu, semua yang dikatakan sahabatmu benar adanya. Lalu kau menghisap kopi dalam-dalam. Yang ada di antara kalian bukanlah cinta, tambah sahabatmu. Tidak, aku benar-benar mencintainya. Kalau begitu, cinta yang searah saja. Dia tidak mencintaimu. Lihatlah ke lubang-lubang di tubuhmu. Tinggalkan dia, tinggalkan. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Dan bagaimana reaksi orang tuaku bila aku bercerai? Bukankah kau tahu bahwa suamiku adalah lelaki yang kupilih sendiri? Orang tuaku sudah berusaha mencegahku menikah dengannya. Orang tuaku berpikir aku tidak pantas menikah dengan suamiku, dan aku melawan orang tuaku. Kau tahu itu bukan? Kau juga tahu bagaimana orang tuaku berkata tak mau lagi tahu keadaanku bila aku benar-benar menikah dengan suamiku. Kau menjawab. Dan kau cukup tahu bagaimana di depan orang tuaku aku mengatakan akan bahagia dengan suamiku itu. Aku harus membuktikannya. Aku tidak boleh menyerah. Tapi keadaanmu semakin memburuk. Paling tidak, kau mesti merundingkan masalah ini dengan suamimu. Dan tegaslah. Katakan kepadanya kalau kau tidak menyukai caranya bercinta denganmu. Aku sudah berulang kali mengatakan hal itu kepadanya. Dan ia sering menangis setelah bercinta. Kukira, ia sebenarnya tak tega melihat keadaanku yang luka-luka setiap kali kami bercinta. Dia meminta maaf. Dia meminta maaf dan menangis, tapi lalu melakukannya lagi. Dia tidak tulus. Sebagai istri, aku mesti memahaminya, dan aku mengerti kalau dia tidak bisa jatuh birahi bila tidak memperlakukanku seperti itu. Dan sebagai suami, dia seharusnya mengerti bila kau tersiksa. Seorang lelaki tanggung berambut merah masuk ke kafe. Aku mengalihkan pandanganmu ke arah lelaki yang baru saja masuk itu. Lalu kau kembali meletakkan tatapan ke wajah sahabatmu. Semalam dia membawa perempuan itu ke rumah ketika anak kami sudah tertidur. Aku tidak tahu terbuat dari apa hati perempuan itu sehingga ia menurut saja ketika suamiku membawanya ke kamar kami dan bercinta di sana. Padahal aku ada di kamar itu. Mereka seolah tidak peduli. Dan perempuan itu membiarkan suamiku memukulinya pada saat role play.
Kau tidak akan tahu bagaimana perih hatiku melihat kejadian itu. Aku hendak keluar kamar, tapi seluruh tubuhku rasanya telah kaku. Aku tidak bisa bangkit. Dan aku terpaksa melihat segala yang terjadi di sana. Duh, jangan konyol. Perempuan yang dibawa suamimu itu pelacur. Seharusnya kau bersikap tegas. Kau semestinya mengusir perempuan itu dengan membubuhkan kata-kata kasar. Aku tidak bisa melakukannya. Tubuhku tiba-tiba saja kaku. Lagi pula, apa yang dilakukan suamiku itu juga karena kesalahanku sebagai istri. Apakah aku istri yang tidak baik? Itu bukan kesalahanmu, dan kau istri yang baik. Kukira kau istri terbaik di dunia, hanya saja kau mendapatkan suami yang buruk, sangat buruk. Tubuhku sangat payah. Luka-luka yang ditinggalkannya pada malam sebelumnya masih terasa nyeri dan ngilu. Dan ketika suamiku ingin bercinta lagi, aku tidak sanggup. Dia marah. Dia meninggalkan rumah setelah berkata bahwa aku tidak lagi mencintainya. Dia keliru, tapi sejam kemudian dia kembali ke rumah dengan pelacur itu. Kukira dia hendak membuatku cemburu, dan itu berhasil dengan sangat baik. Bodoh. Pokoknya tinggalkan dia, tinggalkan. Kau akan lebih bahagia bila tidak bersama dia. Kau kembali terdiam. Kau menyalakan sebatang rokok milk mentol setelah 3 kali hisapan dalam sebuah rokok itu. Kau berkata lirih. Anggaplah itu benar, tapi persoalan tidak sepele itu. Okelah, aku bisa menghadapi orang tuaku. Aku juga bisa mencari pekerjaan untuk biaya hidupku. Tapi bagaimana kejiwaan anakku nantinya? Apa yang terjadi dengan anak yang tumbuh di keluarga yang bercerai? Aku memikirkan keadaan psikologi anakku. Aku menyayangi anakku. Kau pasti bisa mengerti hal ini. Tentu saja, aku bisa mengerti perasaanmu pada anakmu. Aku juga seorang ibu. Lalu apa yang akan kau lakukan setelah ini? Aku akan bertahan. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepadamu yang selalu mau mendengar keluhanku. Aku butuh teman berbagi. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Hanya saja aku kecewa padamu. Sudah berapa kali kau mengeluh tapi tetap saja kau kembali kepada suamimu, kepada kehidupan rumah tangga yang menyiksamu. Ya, aku mencintainya, suamiku itu. Kau kena guna-guna. Dan untuk pertama kalinya, semenjak kau ada di kafe itu, hari itu kau tersenyum. Kalian berpisah setelah kau bayar minuman kalian. Kau tahu bahwa beberapa hari lagi, kau akan kembali ke kafe ini dengan luka-luka baru, mengeluh kepada sahabatmu. Dan kau tetap tidak tahu apa jawaban yang mesti kau berikan setiap kali sahabatmu bertanya, adakah bagian dari cinta yang belum pernah menyakitimu? Selama 15 tahun setelahnya, kau tetap saja belum tahu jawaban pertanyaan sahabatmu. Tetapi jawaban itu akan segera kau peroleh dengan raut yang lebih menyedihkan dari sebelum-sebelumnya. Kau menemui lagi sahabatmu. Itu bukan kesalahannya, aku yakin itu. Dia sedang mabuk dan dia kerap melihat ayahnya pulang ke rumah bersama seorang pelacur. Kukira itu berpengaruh kepadanya. Itu bukan salahnya. Aku memang bukan ibu yang baik. Aku tidak dapat mendidiknya dengan benar. Seharusnya kau kutuk anak itu menjadi batu atau jambu monyet. Sahabatmu mendengus sekesal-kesalnya hingga rasanya tidak ada lagi kekesalan yang lebih kesal dari itu. Dia benar-benar anak durhaka. Dan apa yang kau lakukan? Kau tidak melawan. Hah? Aku berusaha menyadarkannya. Aku melawannya dan berupaya melepaskan diri dari tindihannya. Aku bisa saja menjangkau vas bunga yang masih berada dalam jangkauan tanganku. Tapi bagaimana aku bisa menghantam vas bunga ke kepala anakku sendiri? Seandainya ayahnya ada di rumah waktu itu. Tenaganya terlalu kuat untukku. Ia mencabik-cabik bajuku, dan dalam darahnya mengalir darah penyiksa milik ayahnya. Kau ini, aku benar-benar tidak tahu lagi apa yang mesti kukatakan kepadamu. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Kau cukup mendengarkan saja. Itu sudah cukup membuatku sedikit lega. Tidak, aku harus menyadarkanmu. Harus. Bagaimana kalau anak lelaki remajamu itu mengulangi perbuatannya kepadamu? Ia tidak akan melakukannya lagi. Seandainya aku bilang, seandainya.
Tidak, aku tidak mau berandai-andai. Tidak mau. Hari itu, sebelum berpisah dengan sahabatmu, kau berkata, tidak ada lagi bagian dari cinta yang belum pernah menyakitiku. Dan itu artinya aku harus belajar menikmati sakit dari cinta itu. Bukan membuang atau meninggalkan cinta itu. Kau bodoh, kata sahabatmu. Hari sudah siang benar. Ada yang terasa menusuk-nusuk hatimu ketika kau terlihat sepasang remaja berjalan bergandengan tangan di trotoar.